Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di PHP tutorial di bagian ke-19, yaitu tentang koneksi dari PHP ke DBMS ya, atau Database Management System. Dalam ini yang kita ambil studi kasus adalah ke database MySQL ya. Eh, di sini menggunakan MySQL sebagai studi kasus karena biasanya database yang sudah satu paket di dalam distribusi apa itu web server dan PHP biasanya menggunakan database MySQL di sini, sehingga uh, biasanya tutorial yang paling gampang yang sebagai contoh studi kasus untuk koneksi ke DBMS yaitu MySQL di sini. Uh, ya, jadi di sini ada beberapa cara untuk melakukan koneksi dari PHP ke MySQL. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan dua buah library sebagai pilihan kita. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan library yang namanya MySQLi, ya. Ini merupakan pengembangan dari library MySQL sebelumnya. Makanya di sini untuk membedakan antara library yang terbaru dengan yang lama, di sini ada tambahan i. I di sini merupakan singkatan dari improve. Jadi sudah diperbaiki atau sudah sudah ada perubahan yang lebih baik dibandingkan yang library sebelumnya. Nah, untuk library MySQLi di sini ada dua style yang bisa kita gunakan. Nanti ada dua model ya, atau dua cara. Yang pertama bisa menggunakan cara prosedural. Jadi seperti kita menggunakan function seperti biasa, seperti kalau kita menggunakan style prosedural, atau apabila kita lebih nyaman menggunakan style PBO, maka tersedia yang style PBO. Jadi ada proses instansiasi, kemudian membuat objek, ya, kemudian memanggil metode dan sebagainya. Cara yang kedua yaitu menggunakan library yang namanya PDO. Ya, PDO atau singkatan dari PHP Data Object. Nah, kalau PDO ini kelebihannya adalah dia bisa library ini dia bisa mendukung koneksi ke beberapa DBMS ya. Sekitar mungkin dari referensi yang saya baca itu bisa satu library ini dia bisa digunakan untuk koneksi ke sekitar 12 DBMS yang berbeda. Seperti itu. Kalau yang ini untuk yang library MySQL ini dia hanya bisa untuk koneksi ke MySQL saja atau MySQL saja. Nah, khusus untuk PDO ini dia menggunakan PBO, ya, menggunakan style PBO. Jadi nanti sama seperti yang ini ya. Jadi ada proses instansiasi, kemudian ada membuat objek, ya, memanggil metode dan sebagainya. Nah, tadi saya katakan bahwa PDO ini dia bisa untuk koneksi ke beberapa DBMS yang nanti yang diubah hanya ini saja. Kalau misalkan kita ingin koneksi ke MySQL gitu ya, kemudian kita koneksi ke SQL Server dan sebagainya, cukup mengganti yang namanya connection string. Untuk metode-metodenya sama semua, kelasnya sama. Ya. Nah, kemudian dalam tutorial ke-19 ini nanti kita akan membahas tentang semua cara tadi ya, cara koneksi dari PHP ke MySQL menggunakan dua library ini, MySQLi, kemudian menggunakan PDO, baik yang prosedural maupun yang PBO. Ya, seperti ini. Baik, sekarang kita lanjutkan ke praktek ya. Di sini nanti kita akan mencoba mempraktekkan cara koneksi menggunakan library MySQLi dan juga PDO. Nah, sebelum kita mulai praktek, kita coba pastikan dulu bahwa server MySQL sudah running. Di sini kita bisa menjalankannya di SAM. Di SAM sudah ada server MySQL-nya ya. Ini kita jalankan dulu. Ya, seperti ini. Pastikan ini warnanya sudah nyala hijau. Dan di sini terlihat bahwa port untuk MySQL ini secara default adalah 3306. Ya, seperti ini. Nah, kemudian
untuk studi kasus di sini kita akan mencoba membuat sebuah database atau manfaatkan database yang sudah ada, ya. Untuk membuat database-nya di sini kita bisa membuat atau mengaksesnya lewat yang namanya php-admin. Jadi php-admin adalah sebuah tools atau sebuah interface ya, aplikasi interface yang dibuat untuk memudahkan pengelolaan database MySQL di sini. Untuk php-admin di sini kita bisa mengaksesnya lewat apa namanya? Lewat sini, lewat tombol admin di sini bisa, otomatis dia akan membuka ini URL localhost php-admin ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita lihat ya, coba saya besarkan. Ya, di sini kita lihat di sebelah sidebar sebelah kiri ya ada beberapa apa namanya ini database ya, database yang sudah ada di dalam MySQL. Kita akan mencoba mengkoneksi ke database test di sini yang merupakan bawaan dari installer apa SAM-nya atau PHP apa MySQL-nya ya. Di sini kita coba jalankan. Ini otomatis sudah ada di sini, kita tinggal koneksi saja. Nah, kita akan mencoba mempraktekkan untuk koneksi yang pertama, kita coba library MySQL terlebih dahulu, yang menggunakan PBO. Ya. Baik, kita coba sekarang. Untuk koneksi ke database pada umumnya, termasuk MySQL, ya, itu nanti paling tidak kita butuh 4 parameter ya, 4 parameter. Yang pertama adalah kita membutuhkan nama hostnya. Di sini kita beri nama dbhost. Ini adalah nama hostnya. Bisa diisi nomor IP-nya bisa atau nama hostnya ya, bukan nomor IP tapi nama hostnya. Misalkan di sini kita menggunakan localhost karena posisi atau letak dari server MySQL yang akan kita koneksi dia letaknya di komputer yang sama, maka dikatakan sebagai localhost. Yang kedua adalah usernya, db usernya. Ini adalah user untuk koneksi ke MySQL-nya. Di sini kita coba pakai root ya. Meskipun ini hanya untuk latihan saja. Nanti kalau misalkan Anda membuat aplikasi yang real, yang nanti akan dipakai, itu sebaiknya ketika proses deployment atau sudah mau dirilis dipakai itu tidak menggunakan root lagi sebagai user untuk koneksinya, tapi Anda gunakan user sendiri yang memang diberi akses untuk ke aplikasi tersebut, ya ke database aplikasi tersebut. Ini hanya contoh saja untuk latihan. Kemudian yang ketiga adalah parameter password-nya. Password si user itu untuk koneksi. Secara default untuk SAM itu di MySQL-nya untuk password root adalah blank, jadi kosong. Ya. Kemudian parameter yang keempat adalah nama database-nya. Tadi kita akan connect ke database test namanya ya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah parameter koneksi ke database. Ya. Oke, setelah parameter ini sudah siap, kita bisa lakukan koneksi. Kita coba koneksi cara yang pertama, kita menggunakan library MySQL tersebut menggunakan style PBO terlebih dahulu ya. Kita membuat koneksi dengan library MySQL dengan style PBO. Ya. Seperti pada umumnya PBO, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah lakukan proses instansiasi terlebih dahulu. Jadi kita membuat objek, misalkan kita beri nama koneksi, ya. Ini merupakan perwujudan atau hasil instansiasi dari kelas namanya MySQL, ya. Kelas ini nanti ada konstruktornya. Konstruktornya kita ambil dari 4 parameter ini. Yang pertama adalah db host-nya, kemudian db user-nya, kemudian db password-nya, kemudian nama database-nya. Nah, seperti ini. Oke.
Nah, kemudian setelah kita instansiasi, membuat instansiasi untuk koneksi, selanjutnya kita mengecek koneksinya gagal atau tidak ya. Mengecek koneksi gagal atau tidak. Di sini kita menggunakan if koneksi ya. Ini cara untuk mengakses. Kita nanti untuk mengecek ada tidaknya error, kita menggunakan atribut namanya connect error ya. Maka di sini kita cek nilai tersebut ada dia true atau enggak. Maka di sini kita akses ke atributnya ya. Connect error. Nah, di sini. Kalau ada error berarti dia nanti nilainya true, maka di sini kita kalau dia ada maka kita jalankan pesan ya, kita tampilkan pesan pakai die ya. Koneksi gagal. Gagalnya karena apa? Kita coba tampilkan errornya ya. Koneksi connect error. Nah, di sini. Tapi kalau tidak ada error, berarti dia sukses, maka kita tampilkan pesan koneksi sukses gitu ya. Ya, seperti ini. Oke. Di sini ada apa namanya perintah atau fungsi die. Die itu adalah berfungsi untuk menjalankan pesan di sini. Kemudian setelah menjalankan ini, dia nanti tidak akan melanjutkan eksekusi untuk statement berikutnya. Jadi misalkan di sini ada setelah if ini nanti ada beberapa statement tambahan. Kalau ini sudah dijalankan, ada error, maka ini tidak dijalankan lagi. Jadi dia scriptnya seperti runningnya di stop gitu ya. Tidak dijalankan statement berikutnya. Seperti itu. Oke. Dan satu lagi, pastikan setiap kali setelah melakukan koneksi, ya, jangan lupa untuk menutup koneksinya. Jadi di sini kita tutup koneksinya. Untuk Untuk menutup koneksi yang menggunakan style PBO di dalam library MySQLi, di sini kita menggunakan perintah con, ya, kita panggil metode namanya close, ya, seperti ini, ya, close. Baik, ini kita sudah buat untuk ngecek koneksinya. Kita simpan, di sini saya simpan di nama filenya adalah dbconnect ya, dbconnect yang ada di folder latihan. Oke, seperti ini. Baik, kita jalankan ya di sini. Localhost latihan dbconnect. Oke, berhasil ya, nggak ada masalah, sukses ya. Nah, sekarang saya tunjukkan contoh tampilan kalau gagal. Misalkan di sini kita coba connect ke database yang nggak ada di sini ya. Yang tidak ada di sini, misalkan kita tambahkan di sini. Namanya seperti inilah. Nah, seperti ini. Ya, kita jalankan lagi, refresh. Di sini ada error. Unknown database ini. Berarti ini database-nya tidak dikenal ya. Tidak dikenal, karena tidak ada di MySQL-nya. Seperti itu. Oke. Ini cara pertama, yaitu melakukan koneksi dengan menggunakan style PBO ya di library MySQLi. Nah, sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita mencoba menggunakan style yang prosedural ya. Prinsipnya hampir sama, jadi sama-sama menggunakan parameter ini, 4 parameter itu. Yang membedakan hanya ini, nanti tidak ada proses instansiasi ya, tidak ada proses memanggil metode, ini nanti diganti dengan function aja ya, menggunakan function saja. Ini kita hapus saja ya. Oke, seperti ini. Kita hapus ya. Oke, kita coba style yang kedua menggunakan style prosedural. Oke. Baik, untuk prosedural di sini kita cukup memanggil fungsi namanya MySQLi connect ya. Jadi kita buat variabel nanti ini digunakan untuk menyimpan connection state dari function namanya MySQLi connect.
Nah, seperti ini ya. MySQL Connect di sini dia sama-sama menggunakan 4 parameter ini. Jadi nanti kita gunakan DB host juga, kita gunakan DB user juga, menggunakan DB pass juga, ya. Kemudian DB name juga, seperti ini. Ya, seperti ini. Sama seperti tadi. Kemudian untuk mengecek koneksi kita juga menggunakan if, ya. If, nah ini agak sedikit beda. If nah kita pilih seperti ini. Oke, jadi di sini if not connect gitu ya. Jika tidak bisa connect artinya gagal koneksinya. Di sini ada operator not di sini ya, negasi. Jika ini gagal ya. Kalau gagal kan di sini nilainya dia false ya. False dinegasikan jadi true kan berarti. Maka jika gagal connect maka sama kita jalankan function die ya. Koneksi gagal. Disebabkan karena apa? Di sini kita menggunakan fungsi namanya MySQL connect error. Ya, seperti ini. Ini fungsi untuk menampilkan pesan error ketika koneksi, kegagalan koneksinya. Oke. Nah, kemudian kalau sukses, maka di sini echo koneksi sukses. Nah, seperti ini misalkan ya. Jangan lupa untuk menutup koneksi. Untuk menutup koneksi kita menggunakan function namanya MySQL close. Apa yang kita close? Nah, koneksinya di sini ya. Koneksinya ini kita close. $con. Nah, seperti ini. Oke. Kita simpan lagi, terus kita jalankan. Ya, kita refresh. Ya, sukses. Ya. Kalau misalkan tadi kita buat error ya, misalkan ini passwordnya ini kita isi sembarang, ya. Maka nanti di sini, nah ini gagal lagi. Koneksi gagal, access denied for user root localhost ini berarti ada yang membuat dia tertolak ya aksesnya. Ya. Nah, seperti itu. Ini cara yang kedua menggunakan library MySQL menggunakan style prosedural. Ya, jadi cukup menggunakan function saja, panggil seperti ini. MySQL connect, kemudian MySQL close, ya seperti ini untuk mengambil membaca pesan errornya menggunakan MySQL connect error seperti itu. Kemudian mengecek koneksinya gagal atau tidak menggunakan perintah seperti ini. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga, cara koneksi yang ketiga yaitu menggunakan PDO. Ya, PDO. Karena PDO tadi dia menggunakan style PBO, maka sama seperti konsepnya sama seperti yang tadi, yang awal tadi, yang konsep PBO ya, style PBO yang dari MySQL. Jadi dia ada instansiasi, kemudian nanti memanggil atribut atau memanggil metode seperti itu. Baik, ini kita hapus saja ya. Oke, hapus saja. Ya, tetap kita menggunakan parameter yang sama, yaitu db host, db user, dan db password, dan db name. Ya, oke. Nah, untuk PDO di sini kita menggunakan statement try catch ya untuk memudahkan apa namanya. Jadi ini agak sedikit berbeda. Kalau yang tadi kita tidak menggunakan statement try catch ya. Di sini untuk PDO menggunakan try catch karena nanti digunakan untuk menangkap exception atau error ketika proses koneksinya. Jadi lebih mudah ditangkap menggunakan exception dibandingkan yang MySQL tadi. Maka di sini kita menggunakan try ya, catch. Ya, seperti ini. Ya. Oke, langkah pertama sama seperti MySQL tadi, kita lakukan instansiasi terlebih dahulu. Kita membuat objek namanya con, kemudian kita buat dari kelas namanya PDO. Nah, seperti ini. Oh iya, sebelum kita menggunakan PDO, pastikan library PDO-nya dia sudah aktif ya.
Kemarin di chapter sebelumnya, di awal-awal kita sudah membahas tentang konfigurasi. Pastikan di konfigurasi di PHP-nya, PHP ininya, ini untuk PDO dia sudah aktif. Ya, PDO kita search PDO MySQL di sini ya, kita pakai PDO MySQL. Nah, di sini sudah aktif dia, tidak ada titik komanya, tidak ada semikolonnya, berarti dia sudah aktif. Jadi kita sudah bisa menggunakan koneksi ke MySQL menggunakan library PDO. Ya. Cara yang lain juga sama, kalau misalkan kita ingin lakukan koneksi ke Oracle misalkan, maka ini pastikan untuk PDO-nya untuk Oracle ini sudah aktif, seperti itu, dan sebagainya, sama. Jadi ini sudah aktif ya, kita tinggal pakai saja. Oke, balik lagi ke sini. Nah, untuk pembuatan objek con ini agak sedikit berbeda dengan yang tadi. Di sini kita menggunakan connection string. Ya. Untuk MySQL, connection string-nya ada seperti ini. MySQL. Ya. Kemudian yang pertama adalah nama host-nya. Ya, nama host-nya di sini kita ambil dari nama ini, DB host-nya di sini ya. Oke, seperti ini, DB host. Kemudian setelah itu DB name-nya, nama database-nya apa? Database-nya adalah DB name-nya. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian parameter pertama adalah connection string ini. Parameter yang kedua adalah nama username-nya, yaitu DB usernya. Oke. Yang ketiga adalah password-nya. Ya, jadi agak sedikit berbeda ya. Ya, seperti ini. Oke. Nah, berikutnya setelah kita lakukan instansiasi untuk membuat objek koneksi ya. Selanjutnya karena kita menggunakan try catch ya, maka nanti kalau misalkan ada error muncul, maka kita lebih enak kalau kita ubah ke exception terlebih dahulu sehingga kita bisa tangkap ya, kita bisa catch di sini ya. Nah, untuk mengubah pesan error itu menjadi exception, di sini kita menggunakan metode namanya set attribute ya. Jadi seperti ini, con set attribute ya, seperti ini. Kemudian kita buat seperti ini, PDO atribut error mode. Oke, seperti ini. Kemudian PDO error mode. Kita ubah ke exception. Oke, seperti ini ya nulisnya ya. Oke. Ya. Nah, kalau misalkan tidak terjadi exception sama sekali, berarti dia sukses ya. Maka ini kita bisa echo koneksi sukses. Tapi kalau ada error, ya ada exception, apapun exception-nya, maka kita tangkap exception tersebut. PDO kita tangkap pakai seperti ini. Exception, ya. Kita simpan exception-nya ke dalam variabel misalkan error E gitu ya. Kemudian nanti kita tampilkan pesan error tersebut. Koneksi gagal disebabkan karena E. Ya, karena E. Kita panggil method get message. Kita ambil pesan errornya. Seperti itu. Ya. Yang agak sedikit berbeda ya dengan yang tadi. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, kita simpan lagi ya tadi dengan nama dbconnect. Terus kita refresh. Oke, berhasil. Ya. Kalau ini gagal, misalkan ini saya ganti password-nya, ganti nama database-nya ini misalkan.
Saya refresh, dia gagal, koneksi gagal, unknown database. Nah, seperti ini. Oke. Oke, jadi sekali lagi ada 3 cara, ya maaf ada 2 cara ya, ada 2 cara yaitu menggunakan library MySQLi atau bisa menggunakan PDO. Untuk MySQLi nanti ada 2 cara juga, bisa menggunakan style PPO maupun yang style prosedural ya. Sedangkan untuk PDO, khusus PDO dia menggunakan style PPO saja seperti yang dicontohkan di sini ya. Oke, demikian tutorial yang oh ya maaf untuk menutup koneksi kalau kita menggunakan PDO di sini kita menggunakan ini ya, kita memberi nilai koneksinya dengan nilai 0. Nah, seperti ini. Jadi untuk menutup koneksi. Ya, maaf tadi kelupaan ya. Nah, seperti ini. Oke. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah, dengan baik. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, kita akan menggali lebih dalam lagi untuk koneksi ke database di sini. Untuk pembahasan berikutnya, kita akan membahas bagaimana kita menyisipkan data atau insert data ke dalam database menggunakan PHP, kemudian mengedit, ya, mengupdate, kemudian menghapus, dan melakukan select terhadap data yang ada di dalam database dari script PHP. Demikian bisa saya sampaikan. Silakan kalau ditanyakan bisa disampaikan di komentar maupun lewat email juga bisa. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.